Tak hanya jumlah pengikut terbanyak, di Makassar, Sulawesi Selatan juga terdapat penyumbang terbesar padepokan. Najmiah Muin, 200 miliar rupiah sudah ia keluarkan. Sebenarnya niatnya Ibu kemarin itu untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya gini, kan kebiasaannya Bunda yang ada di sini, setiap dia sudah menjual tanah atau apa, itu biasanya separuh dari harta kami dibagi-bagikan kepada rakyat. Berbentuk sembako, beras, setiap penjualan. Oke, penjualan tanah. Berapa persennya itu? Biasanya sampai 30%. 30%? Jadi misalnya jual tanah berapa? 1 miliar atau 1 2 miliar. 1 miliar itu keuntungannya saja, bukan harga tanahnya bukan ya? harga tanah. Oke, 1 miliar itu keuntungannya 30%-nya berarti 300 juta rupiah diberikan pada warga sekitar berupa sembako. Warga sekitar nih, sekitar kampung sini, sekitar kompleks ini atau mana? Tergantung dari niatnya Bunda. Biasa di kecamatan lain, biasa juga di kecamatan sini atau di mana gitu. 300 juta sembako buat berapa orang, berapa banyak itu? Ribuan orang? Iya. Bawanya gimana 300 juta itu? Pernah satu kali saya bagi 3 kontainer. 3 kontainer? Iya, saya bagi di kompleks ini lapangan. Di situ saya bagi itu orang ribuan, ada beberapa kecamatan datang. Namun belakangan muncul kejanggalan demi kejanggalan. Najmiah diduga meninggal tak wajar. Ia meninggal tak lama setelah meminum air pemberian Dimas Kanjeng, usai Najmiah menagih janji pencairan uang. Saudara, saya berada di Talo, Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di perumahan dosen Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan di belakang saya adalah rumah almarhum Ibu Najmiah, salah seorang pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi yang telah bertahun-tahun bersama dengan taat pribadi. Dan beberapa bulan lalu, almarhum Ibu Najmiah meninggal. Sejauh ini, sementara ini, almarhum Ibu Najmiah dipercaya sebagai penyumbang terbesar Dimas Kanjeng taat pribadi yang mencapai 200 miliar rupiah. Saya akan coba masuk, saya akan berbincang dengan anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Terima kasih. Ini Kak Nur? Iya, benar. Oh, Kak Muhammad Nur Najmul Muin. Iya, benar. Terima kasih Kak Nur, saya sebut Kak Nur ya. Iya, Kak Nur. Telah menerima saya, Aiman, di rumah Bapak. Iya. Dan saya juga turut prihatin atas apa yang menimpa almarhum Ibunda. Betul. Saya tanya dulu, ini banyak sekali orang di sini, tamu semua atau siapa ini? Ya, biasa ngumpul-ngumpul, Pak. Ngumpul-ngumpul? Iya. Pendamping biasa. Pendamping? Iya. Pendamping atau pengawal? Ya, pendamping. Tapi saya dengar ada kekhawatiran juga karena ada dugaan pembunuhan berencana oleh Dimas Kanjeng taat pribadi, lalu Anda membongkar apa yang dilakukan Dimas Kanjeng taat pribadi dan ada kekhawatiran dari Kak Nur, betul? Ya, artinya dengan adanya peristiwa seperti ini harus ada kehati-hatian lah, karena kan santri dari Kanjeng Dimas kan banyak juga. Kan mereka-mereka yang melapor punya kekhawatiran yang besar. Takut nasibnya seperti apa yang terjadi dengan 2 korban yang dibunuh secara berencana itu. Iya. Termasuk ibu juga ada kejanggalan dalam kematiannya? Iya, ada kejanggalan. Jadi bisa diceritakan gimana itu? Ya, pertama-tamanya itu cuman ada rekanan dari Kanjeng Dimas membawa air ke rumah ini. Katanya ini obat dari Kanjeng Dimas. Itu. Sehingga Bunda mengambil dan meminum gitu. Karena kebetulan kondisi orang tua saya lagi kurang fit. Sakit apa waktu itu? Depresi aja. Depresi? Artinya dalam arti kata dia kan capek, letih apa segala macam. Tapi masalah penyakit dalam enggak. Bukan karena sudah mengeluarkan uang banyak, 200 miliar katanya. Iya. Lalu kemudian stres, depresi? Iya, kemungkinan besar ada sampai ke situ. Oke. Iya. Dan kemudian diberikan obat oleh Kanjeng Dimas, obat dalam tanda kutip, berupa air mineral tadi. Air mineral tadi. Itu kejadian berapa bulan lalu? 5 bulan lalu. 5 bulan lalu. 5 bulan lalu diberikan air mineral, lalu meninggalnya berapa saat setelah diberikan air mineral? Berproses. Jadi gimana tuh berproses? Berproses itu ada sampai 1 bulan lebih, baru muncul tangannya itu mulai hitam. Gitu. Iya, hitam. Setelah dia setengah dari sini itu hitam pertamanya awalnya. Di telapak hitam semua? Iya,
hitam. Jadi kaki hitam, telapak hitam juga. Telapak kaki dan telapak tangan Iya. hitam. Ah. Pasti Anda pernah mengambil fotonya? Ya, pernah. Boleh kami lihat? Oh ya, boleh. Saudara, ini adalah foto pada saat Bunda Najmiah belum meninggal ya? Ya. Dan sempat difoto telapak tangan yang biru dan telapak kaki yang biru. Iya. Oke. Oke. Oh iya, dua tangan kiri, kanan kiri ya? Iya, kanan kiri. Dan ini dokter sama sekali tidak bisa memastikan penyakit apa ini. Kenapa ini biru? Iya. Nggak tahu itu. Nggak tahu. Bahasa dokter cuman katanya virus. Tapi kalau virus kan bukan berbentuk racun seperti ini, sampai kuku hitam. Ini. Dan ini sama seperti kasus yang terjadi di Surabaya. Ya, sama Kasianto. persis. Ya, Oke. Kasianto. Tapi pada waktu itu keluarga nggak ada yang curiga bahwa Nggak itu ada yang curiga. karena air atau karena hal yang lain. Nggak ada yang curiga karena ya namanya obat ya. Kami nggak mencurigai bahwa di dalam air itu ada racun gitu. Apakah dokter di Singapura yang merawat pada waktu itu tidak Dia juga mem- menyatakan kecurigaan? Dokter mengatakan ini nggak ada penyakit gitu. Oh, ibu sama sekali nggak ada penyakit? Tidak ada penyakit. Diabetes, segala macam, darah tinggi. Dokter yang di sana pun bingung kenapa tangan dan kakinya bisa hitam. Ya, di situ. Di rumah sakit mana di Singapura? Di Gleneagles. Gleneagles. Dan kemudian boleh pulang. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada Tapi masalah. setelah itu tetap melakukan pengobatan alternatif. Iya. Dan dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu meninggal. meninggal. 2 bulan meninggal. Iya. Sedikit saya anu tadi. Iya, silakan Pak. Itu air yang dikirim oleh taat pribadi. Itu sebagai air katanya supaya Bunda tidak kaget apabila dana ini sudah cair. Maksudnya supaya Bunda tidak kaget melihat uang banyak. Tidak kaget melihat uang banyak. Tidak kaget melihat uang banyak. Bunda sempat bilang ke Bapak, Bapak mohon maaf siapa Pak? Iya, Pak Samsul. Pak Samsul ini Adik kandungnya. adik kandung dari almarhum Bunda almarhum, Najmiah. iya, betul. iya. Bapak sempat mengingatkan ke Ibu. Sempat saya ingatkan. di Apa yang atas Bapak mobil. sampaikan? Saya katakan tidak masuk akal itu, Kak. Saudara, inilah ruangan yang digunakan oleh almarhum Ibunda Najmiah yang digunakan untuk menyimpan seluruh barang-barang yang diberikan dari Kanjeng Dimas Taat Pribadi ke Ibu ya. Iya. Ada koper berisi uang, Uang. ada peti berisi emas, Iya. dan benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka. Betul. Oke. Boleh kita buka? Boleh, boleh.